Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, selamat mendengarkan. Pertempuran ini harus berakhir, jika kamu kalah dariku, kamu tidak dianiaya. Qin Wanner melambaikan tombaknya dan hendak mengejarnya, tapi dia tiba-tiba menyadari sesuatu, kakinya tanah tiba-tiba hancur, dan kemudian, puluhan ribu cahaya meledak darinya. Kekuatan spiritual mengalir dan membentuk bentuk teratai ilusi, membungkus Qin Wanner di dalamnya. Itu formasi spiritual. Anak ini sebenarnya adalah master formasi spiritual. Beberapa tetua dari klan burung 9 neter berkata dengan terkejut. Dia baru saja naik ke dunia 1000 besar, dan dia seharusnya belum bisa membentuk formasi spiritual apapun. Namun, kekuatan dari formasi ini harusnya sebanding dengan beberapa formasi spiritual tingkat tinggi. Menurutku ini seharusnya menjadi salah satu dari formasi spiritual tingkat tinggi, metodenya di bidang yang lebih rendah itu. Benar, pemimpin klan Tianhuang dapat melihat petunjuk dalam adegan itu sekilas, dan melanjutkan, namun, mampu mengatur formasi spiritual tanpa Qin Wanner menyadarinya sungguh luar biasa. Petik 2. Mereka tidak peduli dengan Qin Wanner. Saya khawatir formasi spiritual tingkat tinggi tingkat bumi memang kuat, bahkan cukup untuk mengancam keberadaan tertinggi kelas 6. Namun, Qin Wanner adalah seorang tertinggi kelas 7. Akan terlalu aneh untuk mengalahkannya hanya dengan formasi spiritual tingkat bumi. Sihir kecil, jari roh patah. Melihat teratai ilusi terbungkus, Qin Wanner juga menunjukkan, dan kemudian, seberkas cahaya hanya seukuran jari ditembakkan dari ujung jarinya, mengenai bagian tengahnya, formasi teratai iblis dan meledakkannya dengan ganas, dan Xiao Yan juga dengan cepat mengaktifkan formasi teratai iblis. Bagian tengah teratai juga meledak dengan cahaya yang menyilaukan, berubah menjadi seberkas cahaya abu-abu dan menuju ke arahnya. Seperti yang dinilai oleh pemimpin klan Tianhuang dan yang lainnya, formasi teratai iblis yang dibentuk oleh langkah pemakaman teratai iblis tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Qin Wanner. Keduanya berada di jalan buntu hanya untuk beberapa tarikan napas, dan cahaya teratai ilusi formasi itu tiba-tiba tersebar oleh gempa bumi, berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menyebar di udara. Melihat Qin Wanner benar-benar menerobos formasi teratai iblisnya begitu cepat, Xiao Yan juga mengerutkan kening. 9 jue kemarahan iblisnya hampir tak terkalahkan di benua Doqi, tapi dia tidak menyangka bahwa setelah tiba di dunia 1000 besar, dia akan sangat kuat. Sangat mudah bagi lawannya untuk menghancurkannya. Sepertinya kita harus menemukan cara untuk memperkuat 9 jue kemarahan iblis di masa depan. Jika tidak, saya khawatir itu mungkin tidak cukup untuk dunia. Pikiran Xiao Yan berpacu dengan cepat, tetapi gerakannya tidak berhenti. Dia melihat jejak tangannya berubah. Bayangan besar dengan cepat muncul di belakangnya, dan kemudian, gelombang suara jiwa yang kuat meledak dari mulut bayangan itu, menyapu ke arah Qin Wanner. Qin Wanner, yang sedang bersiap untuk menyerang, terkena serangan jiwa yang tiba-tiba ini. Dia tidak bisa menahan untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Setelah melihat ini, Xiao Yan tercengang. Kemarahan Huang Kuantian begitu dahsyatnya bahkan bisa melukai Qin Wanner yang bisa dengan cepat menerobos formasi teratai iblis. Namun segera, Xiao Yan menyadari bahwa itu bukanlah kekuatan murka Huang Quan, melainkan kekuatan jiwanya sendiri yang terlalu kuat. Setelah ia menerobos alam kekaisaran, ia menyerap banyak tonik yang kuat, yang juga menjadikannya kekuatan jiwanya sebenarnya jauh melebihi tingkat budidaya Doqi. Di seluruh dunia, ini mungkin sebanding dengan beberapa makhluk tertinggi di bumi. Inilah mengapa Qin Wanner dipukuli seperti ini hanya dalam satu pertemuan. The Wrath of the Underworld. Ketika dia menyadari bahwa serangan jiwanya dapat melukai Qin Wanner, Xiao Yan segera mengganti segel tangannya dan menggunakan beberapa Wrath of the Underworld secara berurutan. Gelombang suara jiwa yang menakutkan membombardir tubuh Qin Wanner satu demi satu, menyebabkan auranya menjadi jauh lebih lemah. Saya tidak menyangka kekuatan pikiran anak ini begitu kuat. Ini menarik. Pemimpin klan Tianhuang memandang Xiao Yan yang masih menggunakan Wrath of Heaven Huang Quan di lapangan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi sedikit terkejut, karena dia bisa merasakan kekuatan pikiran Xiao Yan. Kekuatannya sepertinya mendekati level tertinggi. Tidak heran Qin Wanner dipukuli dalam keadaan yang menyedihkan. Dengan kekuatan pemikiran yang begitu kuat, menurutku dia seharusnya memiliki bakat untuk menjadi ahli pertempuran. Seorang wanita berbaju hitam memandang Xiao Yan di lapangan dan berkata perlahan. Mendengar ini, yang lain juga tercengang.
karena orang yang berbicara adalah kapten dari tim penegakan hukum Jeoyu. Kekuatannya hanya dari Supreme berpangkat rendah, tetapi dengan kekuatan seluruh tim penegakan hukum Jeoyu, dia adalah yang terbaik, cukup untuk bersaing dengan atasannya. Earth Supreme mengandalkan identitasnya sebagai master formasi pertempuran. Yang disebut kekuatan pikiran adalah kekuatan jiwa benua Doki, sedangkan di benua Tianxuan disebut kekuatan spiritual. Dengan semburan amarah Huang Quan yang terus-menerus, Xiao Yan pun berhasil menekan Qin Wan'er, meski ia tidak bisa kalahkan dia sepenuhnya. Tetapi jika Anda ingin menunda cukup lama untuk mendapatkan sebatang dupa, seharusnya tidak ada masalah. Namun, tepat ketika Xiao Yan hendak menggunakan murka dunia bawah untuk terus membombardir Qin Wan'er, udara dingin yang menakjubkan tiba-tiba keluar dari tubuh Qin Wan'er. Udara dingin itu lebih dari 100 kali lebih kuat dari sebelumnya, dan bahkan udara di sekitarnya membeku. Dan hidup, dan gelombang suara jiwa yang dipancarkan oleh Xiao Yan terkondensasi di dalamnya. Tes, udara dingin yang mengerikan, itu benar-benar membuat gelombang suara jiwa Huang Quan Tianwu tidak dapat berfungsi. Xiao Yan mendongak dan melihat bahwa ketika suhu udara terus turun, hembusan angin dan salju yang tak terhitung jumlahnya terjadi menyapu seluruh alun-alun. Tiba-tiba, seekor burung es besar muncul dari kepingan salju di seluruh langit. Sayapnya mengepak, dan suara kicauan yang jelas dipenuhi dengan suara yang menusuk tulang bergema. Apakah ini yang disebut wujud binatang dewa? Xiao Yan memandang burung raksasa es itu dengan ekspresi agak serius. Dalam perjalanan ke sini, Tian Huang pernah memperkenalkannya pada jalur evolusi keluarga burung 9 neter-neter bird adalah yang paling kuat. Yang paling kuat juga merupakan yang paling langka. Meskipun 9 neter cold bird dan 9 neter flame bird lainnya tidak sebaik 9 neter word bird, mereka juga sangat sulit untuk dihadapi. Apa yang Qin Wan'er sekarang gunakan adalah wujud binatang dewa dari Jeoyu Hankui, yang merupakan metode yang sesuai dengan tubuh dharma tertinggi manusia. Meskipun wujud binatang dewa dari klan binatang dewa bukan milik 99 badan dharma tertinggi, tidak ada yang berani meragukan mereka. Misalnya, wujud binatang suci Qin Wan'er saat ini mungkin cukup kuat untuk menempati peringkat 50 teratas dalam peringkat Dharmakaya tertinggi. Aku tidak menyangka Qin Wan'er akan dipaksa keluar dari wujud binatang dewa begitu cepat. Si kecil ini benar-benar mampu. Titik ini dengan kekuatan tertinggi kelas 5, dia masih memasuki dunia untuk pertama kalinya. Dalam keadaan dunia, orang ini memang memenuhi syarat untuk bergabung dengan tim penegakan hukum. Jeoyu telah memanggil wujud binatang suci, seharusnya tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini, kan? Menurut pendapat mereka, Xiao Yan baru saja naik. Di dunia 1000 besar, jelas bahwa ia masih belum bisa memadatkan wujudnya, binatang dewa. Dalam hal ini, bahkan jika kekuatan pemikiran Xiao Yan lebih kuat dari Qin Wan'er, jelas bahwa dia tidak bisa lagi mendapatkan keuntungan apapun bahkan telah berdiri untuk mengumumkan hasilnya dari pertempuran. Namun, pada saat ini, telapak tangan Xiao Yan tiba-tiba dan perlahan terangkat, dan kemudian, teratai api yang indah dengan 10 warna tiba-tiba muncul di pandangan semua orang, dan ketika teratai api ini muncul pada saat itu, ekspresi semua orang di alun-alun juga berubah drastis. Teratai api indah dengan 10 warna perlahan berputar di telapak tangan Xiao Yan, dan saat berputar, energi di seluruh dunia menjadi sangat ganas, suhu yang tiba-tiba turun karena Jeoyu Hankui juga melonjak dengan cepat saat ini. Jika awalnya mereka masih berada di gunung es, maka sekarang mereka berada di zona magma. Ini, sihir macam apa ini? Melihat teratai api yang indah di tangan Xiao Yan, mata para tetua sedikit serius. Di dalam teratai api yang tampak indah, mereka juga merasakan panas yang sangat terik fluktuasi mungkin cukup untuk mengancam beberapa makhluk tertinggi kelas 8, tapi dengan kekuatan Xiao Yan, bagaimana dia bisa melakukan gerakan sekuat itu? Setelah teratai api terbentuk, Xiao Yan juga menghela nafas panjang. Awalnya dia berencana untuk secara langsung memadatkan lebih dari 20 warna teratai api kemarahan iblis dunia yang luas. Setelah itu, kekuatan spiritual yang dikonsumsi untuk memadatkan teratai api ratusan kali lebih banyak dari sebelumnya. Oleh karena itu, teratai apinya hanya dapat memadatkan 10 warna. Untungnya, seiring dengan meningkatnya kekuatan spiritual yang dikonsumsi oleh teratai api, kekuatan teratai api juga meningkat. Menurut perkiraan Xiao Yan, kekuatan teratai api 10 warna di depannya mungkin lebih kecil dibandingkan dirinya dan teratai api. Kaisar Iblis aneh.
Teratai api 23 warna dalam pertempuran jauh lebih menakutkan. Jika suatu hari, dia menampilkan teratai api 23 warna lagi di dunia, seberapa menakutkan kekuatannya. Saya khawatir bahkan orang yang paling berkuasa di dunia pun akan musnah menjadi abu, bukan? Terlebih lagi, Xiao Yan tidak lupa bahwa ada 20 api aneh di kotak api anehnya yang telah dia kembalikan ke keadaan semula dengan jimat leluhur waktu. Jika mereka diintegrasikan ke dalam teratai api, kekuatannya akan cukup untuk mengejutkan keseluruhan dunia. Langkah ini disebut teratai api murka iblis. Xiao Yan dengan lembut melemparkan telapak tangannya, dan segera, teratai api yang indah itu berubah menjadi sinar api dan terbang menuju Qin Waner yang berubah menjadi Zhouyu Han Kue Ruang di mana teratai api lewat diam-diam terbakar hingga menjadi ketiadaan. Gerakan seperti itu membuat beberapa anggota suku Zhouyu Ke di sekitarnya merasa ketakutan. Kekuatan spiritual atribut api orang ini sangat menakutkan. Ada juga banyak orang di klan burung Zhouyu yang telah berevolusi menjadi burung api 9 meter. Yang mereka kuasai juga adalah kekuatan spiritual atribut api, tetapi dibandingkan dengan Xiao Yan, tapi tampaknya jauh lebih rendah. Bahkan pemimpin klan Tianhuang terkejut dengan tindakan Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan sebelumnya telah menunjukkan kemampuan untuk menggunakan kekuatan spiritual atribut api, itu adalah kekuatan jimat leluhur api. Meskipun tidak buruk, itu tidak cukup kepada Tianhuang dan yang lainnya menaruh perhatian besar padanya, namun kini teratai api kemarahan iblis milik Xiao Yan justru mengejutkan semua penonton yang ada di tempat tersebut. Teknik ilahi Ice Link, Lingbo Bulu Es. Menghadapi teratai api Xiao Yan, Qin Waner juga dengan cepat membentuk segel tangan. Tiba-tiba, burung raksasa es itu menggetarkan sayapnya, dan kemudian terbang mengelilingi tubuhnya melintasi ruang yang luas, dan di tengah badai salju, bila es yang tak terhitung jumlahnya mengembun, bersinar dengan tepi yang sangat menakutkan. Saya sebenarnya terpaksa menggunakan seni ilahi Ling Es. Semua orang terkejut saat melihat adegan ini. Mereka juga tahu tentang seni ilahi Ling Es. Di antara klan burung 9 meter, hanya mereka yang berada di peringkat kelima ke atas yang memenuhi syarat untuk berlatih, dan Qin Waner adalah orang dengan pencapaian tertinggi dalam latihan sihir semacam ini di generasi ini untuk menjauh. Tanpa diduga, Xiao Yan terpaksa keluar. Karena Qin Waner telah menggunakan teknik ilahi Ling Es, pertarungan ini seharusnya sudah berakhir, kan? Masih terlalu dini untuk mengambil kesimpulan sekarang. Teratai api milik orang itu juga tidak sederhana. Setidaknya teknik ilahi api surgawi milikku harus menjadi tidak ada yang bisa menandinginya. Apakah dia benar-benar hanya dari alam bawah? Bagaimana dia bisa melakukan gerakan yang begitu menakutkan? Di tengah diskusi, teratai api seukuran telapak tangan dengan cepat mendekati yang satu itu. Namun, tepat ketika keduanya hendak bertabrakan satu sama lain, ruang di sekitar mereka tiba-tiba mengeras. Entah itu teratai api atau badai salju, semuanya terhenti di tempatnya. Kemudian, gelombang tak terlihat menyebar secara langsung menyebabkan kedua serangan itu terhapuskan secara diam-diam. Melihat ini, Xiao Yan dan Qin Waner sama-sama terkejut sesaat, lalu mereka mengangkat kepala pada saat yang sama dan melihat ke kursi batu. Satu-satunya yang bisa menetralisir serangan mereka dengan mudah adalah mereka yang telah mencapainya tingkat tertinggi bumi. Apakah mungkin bagi seorang penatua untuk melakukannya? Pemimpin klan Tianhuang melambaikan tangannya dan berkata dengan lembut, "Oke, mari kita akhiri pertempuran ini. Saya hanya membiarkan Anda bersaing, tetapi saya tidak membiarkan Anda mulai berjuang untuk hidup Anda, dan Anda semua akan berada di bawah satu atap di masa depan. Rekan-rekan, jika mereka berjuang terlalu keras, itu pasti akan merusak persahabatan mereka. Saya pikir kompetisi ini akan berakhir seri." Xiao Yan tentu saja tidak peduli dengan kesimpulan ini. Bagaimanapun, selama dia bisa membawa King Tan untuk bergabung dengan klan burung 9 meter. Itu saja, dan Qin Waner tidak membantahnya, bahkan dia tidak yakin bahwa pukulan terakhir dapat mengalahkan teratai api cantik Xiao Yan. Jika kedua belah pihak benar-benar mencoba yang terbaik, itu hasil akhirnya adalah dia sendiri tidak dapat memperkirakan bahwa dia mungkin akan terluka parah dan mati, dan itu bukanlah hal yang ingin dia lihat. Selain itu, dia juga sangat mengagumi Xiao Yan. Bagaimanapun, dia 2 level lebih tinggi dari yang terakhir, dan lawannya bahkan belum mengembangkan bentuk binatang dewa. Banyak keuntungan yang dia miliki, itu menunjukkan betapa kuatnya dia. Jika Xiao Yan beradaptasi dengan dunia, atau mengejar levelnya, maka pertempuran hari ini pasti akan berakhir dengan kekalahan.
Bagus sekali. Karena kalian semua tidak keberatan, mulai sekarang, Xiao Yan dan King Tan akan menjadi anggota tim penegakan hukum Jiuyu, kata Ketua Klan Tianhuang. Mereka saya memang telah melihat potensi dalam diri Xiao Yan. Jika dia tumbuh besar di masa depan, niscaya itu akan sangat membantu klan Jiuyu. Adapun King Tan, meskipun dia tidak mengambil tindakan kali ini, para tetua lainnya tidak mengabaikannya. Lagi pula, dia juga berasal dari tingkat yang lebih rendah, dan potensinya tidak jauh lebih buruk bahkan lebih normal. Namun, dia hanyalah yang tertinggi kelas 1. Bukankah bergabung dalam pertempuran level ini mencari kematian? Wanita berbaju hitam yang duduk di kursi batu juga berdiri perlahan. Dengan jentikan jarinya, 2 token giok hitam terbang ke arah Xiao Yan dan mereka berdua. Ini adalah Ordo 9 Neter, dan ini juga merupakan Ordo 9 Neter, simbol status kalian. Karena kalian berdua juga telah bergabung dengan tim penegakan hukum Jiuyu. Kalian akan berada di bawah yurisdiksiku. Dalam 3 hari, kalian akan memasuki alam rahasia Jiuyu bersamaku. Setelah wanita berbaju hitam mengatakan ini, dia segera berdiri dan pergi, hanya menyisakan Xiao Yan dan Xiao Yan yang saling memandang bingung. Pemimpin klan Tianhuang muncul di samping mereka lagi dan berkata perlahan, saya sebenarnya membiarkan Anda memasuki alam rahasia 9 Neter untuk berlatih begitu cepat. Tampaknya Tianling sangat menghargai Anda. Kepala Huang, di mana alam rahasia 9 Neter? Xiao Yan bertanya. Alam rahasia Jiuyu adalah tempat latihan yang dibuka oleh tim penegakan hukum Jiuyu Ke. Hanya mereka yang berada di tingkat alam tertinggi yang berhak untuk masuk. Namun, karena lingkungan di tempat itu agak istimewa dan sangat berbahaya, tingkat kelulusannya sangat tinggi, rendah. Namun, selama Anda bisa, selama anggota tim yang lulus ujian tidak mati di tengah jalan, mereka semua memiliki prestasi yang sangat tinggi, jelas kepala klan Tianhuang. Lalu apa yang akan terjadi jika kamu tidak lulus? Jika kamu tidak lulus, maka tentu saja kamu akan mati. Pemimpin klan Tianhuang berhenti, dan kemudian berkata, jangan berpikir ini kejam. Lagi pula, tim penegakan hukum Jiuyu sendiri adalah kehidupan yang menjilat darah di ujung pisau. Sebagai tentara yang melindungi seluruh ras, jika tidak mengalami darah dan api, tidak sebaik penjaga keamanan. Petik 2. Bisa dimengerti, Xiao Yan mengangguk ringan. Alasan kenapa aku datang ke dunia 1000 besar adalah untuk mengejar kekuatan yang lebih kuat, jadi tentu saja menurutku ujian semacam ini tidak begitu kejam, dan menurut pemimpin klan Tianhuang, setelah melewati alam rahasia 9 Neter ini, saya jelas akan mendapatkan banyak manfaat kecil. Ngomong-ngomong, perintah Jiuyu ini harus kamu simpan dengan hati-hati. Benda ini bukan hanya simbol statusmu sebagai anggota tim penegakan hukum Jiuyu, tapi juga merupakan artefak semu. Benda ini punya banyak fungsi. Mereka dapat itu terhubung ke markas besar tim penegakan hukum Jiuyu dan berperan sebagai transmisi sesuatu. Petik 2. Ya, sebagai anggota tim penegakan hukum Jiuyu, Anda dapat menikmati beberapa keuntungan, salah satunya adalah setiap orang yang dapat menerima UEA. Cairan spiritual tertinggi dalam jumlah tertentu, dan jumlah yang dapat diterima bergantung pada kekuatan spesifiknya. Misalnya, jika King Tan sekarang menjadi tertinggi kelas 1, maka dia dapat menerima 100.000 cairan spiritual tertinggi, dan Xiao Yan, Anda sekarang adalah cairan spiritual tertinggi, kelas 5. Tertinggi, maka Anda dapat menerima 500.000 cairan spiritual tertinggi. Patriark Tianhuang dan Xiao Yan juga menyebutkan cairan spiritual tertinggi sebelumnya ketika mereka mempopulerkan akal sehat tentang dunia, jadi Xiao Yan dan yang lainnya secara alami mengetahui pentingnya cairan spiritual tertinggi. Dapat dikatakan bahwa jika tidak ada cairan spiritual tertinggi, tidak peduli seberapa bagus bakatnya, kemajuan kultivasi akan sangat lambat. Xiao Yan awalnya berpikir untuk menemukan cara untuk mendapatkan cairan spiritual tertinggi, tetapi dia tidak melakukannya berharap tim penegakan hukum Jiuyu akan langsung mendistribusikan cairan spiritual tertinggi. Ini menyelesaikan kebutuhan mendesaknya. Jika ingin mendapatkan cairan spiritual tertinggi, ada lebih dari satu cara. Sebagai anggota tim penegakan hukum Jiuyu, biasanya Anda bisa mengemban banyak tugas. Selain itu, kalian Orde 9 Neter juga terhubung ke Istana 9 Neter, dan kalian dapat menukarkan cairan spiritual tertinggi dengan berbagai pil, sihir, susunan spiritual, dan artefak. Demikian pula, kalian juga dapat menjual barang-barang di sana dengan imbalan yang tertinggi cairan spiritual. Xiao Yan juga tertegun sejenak. Mereka baru saja tiba di dunia 1000 besar,
dan peralatan mereka semua dibawa dari alam yang lebih rendah. Dibandingkan dengan dunia 1000 besar ini, jelas ada celah. Xiaoyan awalnya ingin mendapatkan beberapa peralatan yang cocok untuk budidayanya sendiri. Sihir ilahi, saya hanya tidak tahu bagaimana melakukannya. Namun, benda ini terlihat familiar baginya, tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Ngomong-ngomong, sebagai anggota tim penegakan hukum Jeoyu, kamu memiliki keuntungan lain, yaitu kamu bisa menerima keterampilan sihir secara gratis di Istana Jeoyu, yang dipraktikkan Qin Wan'er. Inilah asal mula teknik ilahi kesempurnaan agung, kepala klan Tianhuang menambahkan sambil tersenyum. Sepertinya kamu membuat pilihan yang tepat untuk bergabung dengan tim penegak hukum ini. Xiaoyan tersenyum tipis. Dibandingkan dengan orang lain yang baru saja naik ke dunia dan hanya bisa menjelajah sendiri, dia jelas beruntung dalam situasi ini. Pada saat yang sama, dia juga memiliki beberapa perasaan di dalam hatinya. Penasaran, 9 neter api di tubuhnya diperoleh ketika dia dilahirkan kembali, tetapi tidak ada makhluk seperti burung 9 neter di benua Doqi, mereka jenis api yang muncul di benua Doqi. Terlebih lagi, istana yang dia lihat di puncak kejatuhan adalah asal mula kelahirannya kembali. Setelah menerobos Kaisar Dou, dia juga mencoba menemukan istana tersebut di kehidupan sebelumnya. Namun meskipun dia menggunakan jimat leluhur luar angkasa dan jimat leluhur luar angkasa, tingkat Kaisar meskipun tidak ada jejak kekuatan jiwanya, dari mana asal-muasal istana itu? Mengapa ada efek yang aneh? Sementara Xiaoyan berpikir liar, pemimpin klan Tianhuang juga pergi. Sebagai pemimpin klan, dia secara alami tidak bisa berada di dekat Xiaoyan sepanjang hari, jadi dia menyuruh orang lain untuk memimpin Xiaoyan dan yang lainnya ke tempat yang ditentukan. Tempat tinggal, sebagai anggota tim penegakan hukum Jeoyu, mereka secara alami memiliki tempat tinggal mandiri, dan ada juga susunan pertemuan roh 9 tingkat yang didirikan di tempat di mana tempat tinggal tersebut berada. Kondisinya sangat baik bahkan di antara beberapa kekuatan super. Satu-satunya masalah adalah, mereka berdua ditempatkan di ruangan yang sama. Kenapa kita berdua tinggal bersama? Setelah menutup pintu, King Tan berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Semua fasilitas di ruangan ini terlihat bagus, dan bahkan ada sumber air panas kecil untuk mandi, tapi dengan jika Xiaoyan tinggal bersama, maka semuanya akan benar-benar berubah, kan? Yah, mungkin pemimpin klan Tianhuang melihat bahwa kami adalah suami dan istri, jadi dia memberi kami perhatian khusus. Xiaoyan berkata sambil tersenyum tipis. Mengapa kita mengatakan mereka adalah suami dan istri? Tidak bisakah kita mengatakan saudara laki-laki dan perempuan? Tolong, apakah menurutmu aku bodoh? Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dan berkata, sudah membuktikan bahwa saya memiliki kemampuan untuk merasakan darah klan saya sendiri, dan kemudian saya memiliki darah mereka, tetapi Anda tidak. Orang hanya bisa percaya jika mereka mengatakan kami adalah saudara laki-laki dan perempuan. Jika kami tidak merujuk kepada Anda sebagai suami dan istri, bagaimana mereka bisa membiarkanmu masuk? Petik 2. Tes, siapa yang tahu jika kamu punya niat? Sulit diatur. Jika aku benar-benar memiliki niat jahat, aku akan memaksamu untuk membunuh Tuan di Doqi benua. Kenapa aku masih menahanmu di sini sekarang? Xiaoyan berkata tanpa berkata-kata. Bicaralah seolah-olah kamu belum pernah melakukan ini sebelumnya. King Tan mengertakkan gigi, jelas mengingat apa yang telah dilakukan Xiaoyan padanya ketika dia tenggelam dalam ilusi bunga ajaib abadi. Jika kamu terus berbicara omong kosong, aku tidak keberatan membiarkanmu mengalami perasaan itu dalam kenyataan. Xiaoyan meliriknya dan berkata dengan tenang, selain itu, kita akan memasuki alam rahasia 9 neter dalam 3 hari. Kepala klan Tianhuang asli katanya, tempat itu cukup berbahaya, jadi aku menyarankanmu untuk tidak menggunakan kekuatanmu di tempat yang tidak berguna, dan gunakan beberapa hari ini untuk membuat lebih banyak persiapan. Kamu tidak perlu mengingatkanku, King Tan mendengus. Setelah membuat terdengar suara, dia menemukan tempat tidur dan duduk bersila di atasnya. Xiaoyan juga mengeluarkan token 9 neter miliknya dan menuangkan kekuatan spiritual ke dalamnya. Xiaoyan memegang ordo 9 neter dan menyuntikkan sedikit kekuatan spiritual ke dalamnya. Tiba-tiba, cahaya redup menyala di tablet batu giok hitam terhubung ke istana 9 neter, itu juga harus memiliki fungsi menyimpan sesuatu. Oleh karena itu, ketika Xiaoyan baru saja mengaktifkan ordo 9 neter, 500.000 cairan spiritual tertinggi muncul di ruang di dalam ordo 9 neter. Selain 500.000 cairan spiritual tertinggi,
ada juga artefak bernama Jeoyu Divine Armor di Ordo Jeoyu, yang harus dimiliki oleh setiap anggota tim penegakan hukum Jeoyu harus dianggap sebagai artefak kelas atas, dan kekuatan pertahanannya cukup untuk menahan serangan penuh dari artefak tertinggi kelas 7. Melihat hal ini, Xiao Yan pun tiba-tiba tersadar. Pantas saja di pertarungan sebelumnya, meski underworld urat miliknya telah mencapai efek tertentu, namun tidak menimbulkan banyak kerugian bagi Qin Wanner. Aku takut itu karena Qin Wanner juga mengenakan 9 neter Divine Armor ini. Cek, tampaknya klan Jeoyuk benar-benar keluarga besar, dan mereka bahkan dapat mendistribusikan artefak seperti itu sesuka hati. Xiao Yan hanya bisa menghela nafas, berpikir bahwa pasti ada yang tingkat tinggi, jika tidak, mustahil memproduksi artefak berkualitas tinggi secara massal dalam skala besar. Xiao Yan mengaktifkan kekuatan spiritualnya lagi dan mengaktifkan fungsi lain dari Ordo 9 Neter. Tiba-tiba, tirai tipis muncul dari Ordo 9 Neter. 9 langkah hantu neter, sihir kecil, 10.000 cairan spiritual tertinggi. Tombak setan guntur, artefak kelas atas, 50.000 cairan spiritual tertinggi. Segel ilahi kuali surgawi, teknik ilahi kuasi Dzogchen, 30.000 cairan spiritual tertinggi, cairan. Formasi gunung pengikat, formasi spiritual tingkat menengah bumi, dapat menjebak roh tertinggi kelas 5. Ia dijual seharga 15.000 cairan spiritual tertinggi. Popok yang mulia Jeoyu sangat layak untuk dikoleksi dan dijual seharga 5 juta cairan spiritual tertinggi. Petik 2. Melihat berbagai item yang tercantum di atas, Xiao Yan merasa sedikit terharu, kecuali yang terakhir. Ketika dia pertama kali tiba di dunia 1000 besar, kecuali metode di alam bawah, dia bisa dikatakan tidak memiliki apa-apa. Oleh karena itu, dia membutuhkan sihir yang kuat untuk memperkuat kekuatannya belum mengizinkannya. Hatinya begitu bersemangat sehingga dia hanya bisa melanjutkan membaca baris demi baris. Bulu pertama yang ditumpahkan Yang Mulia Jeoyu memiliki nilai koleksi yang bagus dan dihargai 10 juta cairan spiritual tertinggi. Pil surgawi, pil spiritual bumi, dapat mengangkat pembangkit tenaga listrik alam tertinggi di bawah peringkat keempat sebanyak 1 peringkat. Itu harganya 30.000 keping cairan spiritual tertinggi, dan obat mujarab dihargai 300.000 keping cairan spiritual tertinggi. Petik 2. Sihir api surgawi, sihir kesempurnaan agung, setelah dipraktikkan dengan sempurna, cukup kuat untuk membakar langit dan menghancurkan bumi, dan harganya 100.000 keping cairan spiritual tertinggi. Pil pembangun langit giok darah adalah ramuan surgawi yang dapat dengan cepat memulihkan luka dan kekuatan spiritual makhluk tertinggi. Harganya 10.000 cairan spiritual tertinggi, dan harga resepnya adalah 150.000 cairan spiritual tertinggi. Arai pembunuh bayangan hantu, formasi spiritual surgawi tingkat rendah, cukup kuat untuk membunuh makhluk tertinggi kelas 7. Ia dijual seharga 70.000 cairan spiritual tertinggi. Badan Dharma tertinggi yang dikembangkan oleh orang-orang dengan kekuatan spiritual dihargai 50 juta dari cairan spiritual tertinggi. Harga badan Dharma tertinggi ini sebenarnya sangat mahal. Melihat harga dari badan Dharma Xuanbing, mata Xiao Yan sedikit bergerak-gerak setelah mengambilnya. Dia tahu itu badan Dharma tertinggi sangat penting bagi Yang Maha Tinggi sebelumnya, tetapi dia tidak tahu. Hanya setelah melihat harga badan Dharma Xuanfei kali ini dia memahami betapa berharganya benda ini. Benda ini sangat cocok untuk budidaya orang ini. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melirik ke arah King Tan. Dia juga memiliki kekuatan atribut dingin di tubuhnya, yang sesuai dengan deskripsi di atas di dunia ini, itu harus dianggap sangat bagus di sini. Jika King Tan berlatih, kekuatannya pasti akan meningkat sampai batas tertentu. Sedangkan untuk dirinya sendiri, Xiao Yan tidak menemukan badan Dharma tertinggi yang cocok untuknya. Bahkan ada banyak mantra dewa di Istana Jeoyu, tetapi hanya ada beberapa badan Dharma tertinggi, dan harganya sangat mahal tingkat ke-99 dari Dharma kaya tertinggi. Tapi kalau dipikir-pikir, sebenarnya itu cukup normal. Klan Jeoyuke tidak perlu mengembangkan tubuh Dharma tertinggi. Mereka biasanya menggunakan bentuk binatang dewa. Mungkin mereka mendapatkan selusin tubuh Dharma tertinggi ini secara tidak sengaja dan tidak tahu bagaimana cara menanganinya, jadi mereka membuangnya. Datanglah ke istana Jeoyu ini dan lihat apakah ada yang membutuhkannya. Xiao Yan tidak frustrasi dengan kejadian ini. Bagaimanapun, di antara klan Jeoyu, bahkan jika dia memperoleh tubuh Dharma tertinggi, dia tidak akan bisa mempraktikkannya secara terbuka. Selain itu,
Dalam arti tertentu, tubuh Kaisar Api miliknya harus dihormati sebagai badan Dharma tertinggi, meskipun kepala klan Tianhuang mengatakan bahwa badan Dharma tertinggi yang dia kental sendiri tidak terlalu kuat. Xiao Yan yakin tubuh Kaisar Api, yang telah menyatu dengan banyak Ratu Api yang berbeda, pasti akan melakukannya, tidak menjadi lebih buruk. Yang dia minati adalah teknik ilahi Dzogchen yang disebut teknik ilahi api surgawi. Gulungan ajaib ini memiliki level yang sama dengan teknik ilahi Ling Es yang dilakukan Qin Waner, dan harganya juga hampir sama, tetapi atributnya juga sama, berbeda, dan 100.000 tetes cairan spiritual tertinggi. Bahkan tanpa manfaat yang disebut itu, sudah lebih dari cukup dengan apa yang saya miliki saat ini. Tepat ketika dia hendak membeli sihir api surgawi, dia tiba-tiba melihat sihir serupa lainnya, tetapi harganya 10 kali lebih mahal daripada sihir api surgawi. Teknik Golden Crow Burning Nether, teknik ilahi Dzogchen, dengan harga 1,5 juta cairan spiritual tertinggi. Xiao Yan tertegun sejenak ketika dia melihat teknik ajaib ini yang harganya jelas terlalu keterlaluan. Apakah ini? Harga benda itu sebenarnya jauh lebih tinggi daripada sihir api surgawi. Karena penasaran, dia juga melihat penjelasan rinci tentang benda itu. Teknik Golden Crow Burning Nether, seni ilahi kesempurnaan agung, awalnya merupakan kekuatan magis yang tercatat dalam kitab suci Dewa kuno. Namun, karena beberapa cacat, teknik ini diturunkan menjadi seni ilahi kesempurnaan agung. Kekuatannya bergantung pada tirani api di dalam tubuh. Semakin kuat apinya, semakin kuat pula kekuatannya. Namun, karena ini adalah versi yang tidak lengkap, ia juga akan mengalami serangan api saat digunakan cairan spiritual. Petik 2. Ini sebenarnya adalah kekuatan magis yang tidak lengkap, dan itu juga merupakan kekuatan magis yang lahir dari kitab suci ilahi kuno. Xiao Yan terkejut. Pemimpin klan Tianhuang pernah berkata, bahwa di atas kekuatan magis adalah apa yang disebut kekuatan magis. Jika kekuatan magis ini adalah kartu truf dari alam tertinggi, maka kekuatan magis itu cukup untuk menentukan hasil dari tingkat tertinggi bumi atau bahkan tingkat tertinggi surga. Pantas saja keduanya merupakan sihir Dzogchen, namun teknik Golden Crow Burning Nether jauh lebih mahal daripada sihir api surgawi. Bahkan jika levelnya sama, sebagai versi kekuatan magis yang tidak lengkap, itu pasti lebih kuat dari sihir Dzogchen biasa. Ini lebih kuat, jika bukan karena serangan balasannya, harga benda ini akan lebih tinggi. Ngomong-ngomong, roh batu leluhur, aku ingat salah satu fungsimu adalah memperbaiki seni bela diri yang rusakkan. Lalu bisakah kamu memperbaiki teknik Golden Crow Burning Nether bersama-sama? Tuan Yandi, Anda menganggap saya terlalu tinggi. Petik 2. Roh batu leluhur tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Itu memang memiliki efek menyelesaikan keterampilan dan bela diri yang tidak lengkap seni, tapi itu membuatnya jelas tidak realistis untuk memperbaiki kekuatan magis. Bagaimanapun, nenek moyang jimat yang menciptakannya hanya pada tingkat tertinggi, dan mereka yang dapat menciptakan seni magis atau kekuatan supernatural semuanya adalah tokoh hebat di bumi tertinggi, level atau bahkan level tertinggi surgawi, akan sangat keterlaluan jika berhasil. Aku hanya bertanya dengan santai. Xiao Yan mengatakan ini, tapi dia masih merasa sedikit menyesal di dalam hatinya. Jika fungsi perbaikan batu leluhur juga dapat berpengaruh pada kekuatan magis di dunia ini, maka dia akan benar-benar melakukannya menghasilkan uang. Lebih tua, tapi sekarang sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Tuan Yandi, Anda tidak perlu terlalu kecewa. Meskipun saya tidak dapat menyelesaikan sisa bab dari kekuatan magis ini, fungsi membantu dalam pelatihan seni bela diri masih ada. Tuan Yan, jika Anda dapat menemukan beberapa batu penempas senjata di dunia untuk memperkuat saya, itu seharusnya dapat memberikan efek pada sihir ini. Petik 2. Apa itu? Xiao Yan berkata dengan rasa ingin tahu. Batu ilahi penempaan adalah biji aneh yang hanya dapat ditemukan di dunia. Ia dapat memperkuat senjata spiritual, artefak, dan bahkan benda suci. Roh batu leluhur menjelaskan, selama jumlahnya tertentu batu penempaan ilahi, saya akan jika dapat diperkuat ke tingkat benda suci, maka Anda mungkin dapat mencoba memperbaiki teknik nether pembakaran gagak emas yang tidak lengkap. Oh, berapa banyak batu suci penempaan yang dibutuhkan? Yan bertanya. Batu suci tempa ini jelas sangat kuat. Itu sangat berharga bahkan tidak ada dalam koleksi Istana Jeoyu, tapi meskipun demikian, itu akan digunakan untuk memperkuat artefak itu sejak lama benar-benar ajaib seperti yang dikatakan roh batu leluhur, maka dia harus memikirkannya.
Temukan beberapa cara untuk memperkuat harta karun ini di tangan Anda. Aku mungkin membutuhkan batu suci tempas seukuran Gunung Yunnan yang kamu kunjungi sebelumnya. Roh dari batu leluhur itu berpikir sejenak dan berkata, "Gunung, apakah kamu bercanda?" Mulut Xiao Yan bergerak sedikit. Jika menginginkan sesuatu sebesar gunung, singa pun harus memperhatikan cara dasarnya. Dalam hal ini, roh batu leluhur juga sedikit tidak berdaya artefak dan benda suci. Jika Anda ingin ditingkatkan ke level seperti itu, wajar jika Anda harus memukul beberapa benda keras. Xiao Yan mengabaikan semangat batu leluhur dan langsung membeli volume teknik Golden Crow Burning Nether meskipun benda ini memiliki harga setinggi 1,5 juta. Sebagai keuntungan dari tim penegakan hukum Jeoyu, dia memiliki kesempatan untuk menerimanya, itu secara gratis. Kekuatan sihir apapun. Selain itu, dia menghabiskan sejumlah cairan spiritual tertinggi untuk membeli formula sihir api surgawi dan pil pembangun surga giok darah. Digunakan untuk latihan. Di sisi lain, King Tan juga menyelesaikan pembeliannya. Yang dia beli adalah tubuh Xuanbing Dharma dan teknik ilahi Ling Es yang pernah digunakan Qin Waner sebelumnya. Sekarang dapat dikatakan bahwa itu adalah kemiskinan yang sebenarnya. Tepat ketika Xiao Yan hendak mempelajari dua volume sihir ilahi yang telah diperolehnya, King Tan di sampingnya mendatanginya dengan menyedihkan. Xiao Yan tahu tanpa bertanya bahwa orang ini ingin meminjam cairan spiritual tertinggi darinya. Tirai tipis di atas Ordo Jeoyu bertanya, "Kamu menginginkan pil tertinggi, kan?" "Ya," King Tan mengangguk. Dia sekarang hampir tidak memiliki kekuatan tertinggi kelas 1. Kekuatan semacam ini ada dalam penegakan hukum Jeoyu, dapat dikatakan bahwa dia berada di posisi terbawah dalam tim. Namun, jika dia dapat meminum pil tertinggi, dia akan mampu menerobos ke alam tertinggi tingkat kedua dalam waktu singkat. Alam rahasia 9 Nether, dia juga akan lebih percaya diri. "Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padamu, kalau begitu aku akan meminjamkanmu 50.000 cairan roh tertinggi dulu." Xiao Yan berpikir sejenak dan berkata, bagaimanapun juga, dia membawa orang ini ke dunia dia tidak mudah untuk menjelaskannya kepada Lin Jing. Meskipun hanya membutuhkan 30.000 cairan spiritual tertinggi untuk membeli pil surgawi tertinggi, menggunakan pil surgawi tertinggi untuk menerobos masih memerlukan bantuan beberapa cairan spiritual tertinggi, jadi Xiao Yan hanya meminjam sedikit lagi darinya. "Kamu begitu murah hati." King Tan melihat peningkatan tiba-tiba dari 50.000 cairan spiritual tertinggi dalam token dan berkata dengan sedikit terkejut. "Bayar saja aku 2 kali lipat jumlahnya bulan depan," kata Xiao Yan sambil tersenyum. "Aku tahu itu." Mulut King Tan bergerak-gerak. Pada saat ini, dia benar-benar ingin kembali ke masa lalu dan menamparkan dirinya sendiri sampai mati karena berpikir bahwa dia adalah orang baik untuk sesaat. "Tidakkah kamu pergi dan mengambilnya?" "Ah, jangan meminjamnya jika kamu tidak mampu membelinya. Apakah kamu pikir aku ingin meminjamkannya kepadamu? Kamu dapat menerima 200.000 keping cairan spiritual tertinggi. Bahkan jika Anda memberi saya 100.000 yuan, Anda masih memiliki 100.000 yuan. Itu tidak rugi sama sekali." Tian Dan bersembunyi di sisi lain untuk menyempurnakan kekuatan obatnya, sementara Xiao Yan masuk ke makam langit, bersiap untuk mulai berlatih keduanya, seni magis yang baru saja dia peroleh. Meskipun teknik Golden Crow Burning Nether dan teknik ilahi api surgawi keduanya merupakan seni ilahi Dzogchen, teknik Nether pembakaran gagak emas jelas jauh lebih sulit untuk dipraktikkan daripada teknik ilahi api surgawi. Oleh karena itu, Xiao Yan memutuskan untuk berhasil mempraktikkan api surgawi teknik ilahi terlebih dahulu. Kemudian coba praktikkan lagi teknik pembakaran Nether gagak emas. Secara umum, pasti akan membutuhkan banyak waktu untuk berhasil mempraktikkan sihir tingkat Dzogchen semacam ini, dan hanya ada 3 hari tersisa sebelum memasuki alam rahasia 9 Nether untuk berlatih level bisa dilakukan. Tidak, tapi Xiao Yan memiliki ruang khusus seperti makam langit, yang cukup untuk menutupi perbedaan waktu ini. Awalnya, ada perbedaan waktu sekitar 6 kali antara makam surgawi dan dunia luar, dan makam-makam surgawi yang dihasilkan oleh pemurnian terus-menerus jiwa makam surgawi dapat membuat waktu ini lebih lama lagi. 3 hari di dunia luar, hampir sebulan di makam hari itu. Ketika Xiao Yan memikirkannya, di bulan ini, dengan mengandalkan fungsi khusus dari batu leluhur dan bakatnya sendiri, bukan tidak mungkin untuk menguasai 2 Dzogchen seni ilahi. Tentu saja, mencapai kesuksesan besar dalam kultivasi dalam waktu sesingkat itu jelas tidak realistis,
tetapi Xiao Yan tidak begitu aneh sehingga dia bisa mencapai langit dalam satu langkah. Ide sebelumnya untuk memperkuat 9 Jue kemarahan iblis, tunggu sampai Anda punya waktu di masa depan untuk mengimplementasikannya. Kalau begitu, mari kita mulai. Xiao Yan menjentikkan jarinya, dan kemudian, cahaya lembut menyala di batu leluhur, dan cahaya serta bayangan ilusi muncul, yang merupakan metode khusus dalam mempraktikkan teknik ilahi Tianyan, dan pikiran Xiao Yan tenggelam dalam cahaya dan bayangan ini, dan mulai meniru cahaya dan bayangan ini, dan mengedarkan kekuatan spiritual di tubuhnya. Berlalu dalam sekejap mata, selama bulan ini, dengan usahanya sendiri dan fungsi khusus dari batu leluhur, Xiao Yan akhirnya berhasil menyelesaikan 2 jilid di tangannya. Semua keterampilan magis telah berhasil dipraktikkan. Teknik Dewa Api lebih baik hari itu. Xiao Yan hanya membutuhkan 4 atau 5 hari untuk menampilkannya. Namun, Xiao Yan membutuhkan waktu setengah bulan untuk melakukan teknik Golden Crow Burning Nether dengan enggan di hari terakhir. Namun, meski membutuhkan banyak waktu untuk berlatih teknik Golden Crow Burning Nether, semburan kekuatannya tidak mengecewakannya. Terlebih lagi, karena latihan keras selama sebulan ini, semangat dalam tubuhnya yang semula berada di puncak kelas 5 kekuatannya juga meningkat pesat, dan dia akhirnya berhasil menembus alam tertinggi kelas 6 beberapa hari yang lalu. Jika dia melawan Qin Wanner lagi sekarang, Xiao Yan akan memiliki keyakinan mutlak bahwa dia tidak akan dipaksa ke dalam situasi memalukan seperti sebelumnya. Dia akan mampu mengikatnya bahkan tanpa bergantung pada Demon Fury Fire teratai. Namun, meskipun kedua teknik magis ini sama-sama dia telah berhasil mengolahnya, tetapi itu hanya sampai pada titik di mana teknik tersebut dapat digunakan pada awalnya. Jika dia ingin mengolahnya dengan sempurna, dia masih perlu terus berlatih dan bertarung. Waktunya telah tiba, saatnya untuk keluar. Xiao Yan melirik ke lingkungan sekitar, tapi tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh di hatinya. Dia samar-samar ingat bahwa sepertinya ada banyak badan energi di makam langit sebelumnya, tapi kenapa mereka semua pergi sekarang? Mungkinkah mereka menghilang karena kenaikan mereka ke dunia? Tuan Kaisar Yan, tepat ketika Xiao Yan sedikit terkejut dengan perubahan di makam langit, suara roh batu leluhur tiba-tiba terdengar. Aku tiba-tiba teringat sesuatu yang sangat penting yang lupa aku beritahukan padamu. Petik 2. Apa yang terjadi? Itu benar, ketika makam langitmu berada di bidang yang lebih rendah, itu memang dapat memainkan peran yang berbeda dalam aliran waktu dibandingkan di dunia luar, tapi itu karena ruang di bidang yang lebih rendah juga demikian lemah. Anda dapat mendefinisikannya sesuka hati selama Anda mencapai alam tertinggi. Hukum ruang dan waktu. Tetapi sekarang kita telah tiba di dunia yang luas, hukum ini mungkin tidak efektif, roh dari batu leluhur berkata dengan lemah. Apa maksudmu? Xiao Yan tiba-tiba menyadari sesuatu dan wajahnya menjadi sangat jelek. Artinya di dunia 1000 besar, ciri-ciri dari makam langit itu sendiri bisa saja hilang, yaitu Xiao Yan. Laju aliran waktu di luar dan laju aliran waktu di dalam harus disinkronkan. Semangat dari batu leluhur terbatuk-batuk, sedikit. Dia berkata dengan canggung bahwa dia tidak memikirkannya sampai sekarang. Kenapa kamu tidak memberitahuku hal penting seperti itu sebelumnya? Xiao Yan mengutuk diam-diam di dalam hatinya dan buru-buru keluar dari makam langit. Dia awalnya ingin menggunakan perbedaan waktu antara keduanya untuk segera meningkatkan kekuatannya, tapi masuk dengan cara ini, bukankah dia akan menghilang selama sebulan penuh? Kalau begitu saya sudah melewatkan 3 hari yang disepakati sebelumnya, dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi di luar. Begitu Xiao Yan kembali ke kamar, dia melihat King Tan memegang slip giok dan mempelajarinya. Jantungnya berdetak kencang, sepertinya King Tan telah kembali dari berpartisipasi dalam alam rahasia 9 Nether. Apa yang Penatua Tianling katakan? Apa yang kamu katakan? King Tan tiba-tiba ditarik oleh Xiao Yan dan menatapnya dengan aneh. Bukankah kamu kembali dari berpartisipasi di alam rahasia 9 Nether? Apakah Penatua Tianling mengatakan apa yang ingin dia lakukan padaku? Apakah kamu bingung dengan tidurmu? Bukankah dia mengatakan bahwa kita akan pergi ke 9 Nether alam rahasia besok? King Tan melepaskan diri dari lengan Xiao Yan dan berkata tanpa berkata-kata, "Oke, jangan terlalu sombong. Aku harus terus mempelajari badan Dharma tertinggi ini. Jangan ganggu latihanku." Apa maksudmu? 3 hari belum berlalu. Melihat sikap King Tan, Xiao Yan tertegun sejenak, lalu bertanya. Kalau tidak, apa menurutmu ini sudah sebulan? King Tan memutar matanya dan terus duduk. Roh batu leluhur, kamu sangat cakap,
kamu benar-benar berani membuatku takut. Mendengar ini, Xiao Yan pun menghela nafas lega, lalu segera mengeluarkan roh batu leluhur juga sedikit malu. Dia menggaruk kepalanya dan berkata, secara logika, seharusnya tidak. Makam langitmu hanyalah produk dari alam yang lebih rendah. Ia tidak dapat berperan di dunia kecuali. Kecuali apa? Kecuali jika Anda adalah makam langit. Ini awalnya berasal dari dunia seribu besar dan diciptakan oleh kekuatan besar dunia seribu besar berfungsi di dunia seribu besar. Roh batu leluhur menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, lagi pula, aturan waktu di dunia seribu besar jauh lebih rumit daripada aturan di alam bawah mengubah aturan waktu. Saya pikir Anda setidaknya harus mencapai tingkat penguasa surgawi untuk dapat melakukannya, dan tingkat penguasa surgawi ini belum mampu melakukannya. Terlalu rendah. Dia hanya menggores permukaan kekuatan waktu, tapi dia juga bisa melihatnya sekilas dari sudut pandang ruang. Di benua Doqi, selama dia mencapai level Douzong, dia hampir tidak bisa mengendalikannya kekuatan ruang. Douzong tingkat tinggi bahkan dapat mengobrak-abrik ruang. Namun, di dunia seribu besar, serangan tingkat tertinggi hampir tidak dapat mencapai titik menghancurkan ruang. Ini menunjukkan betapa berbedanya kedua dunia. Selain itu, efek jimat leluhur waktu di dunia seribu besar tidak seburuk yang terjadi di benua Doqi. Belum lagi menghentikan waktu di seluruh benua, bahkan menghentikan waktu di sebuah ruangan pun sangat enggan, dan konsumsinya bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Lebih dari 100 kali lipat, ini juga sesuai dengan apa yang dikatakan roh batu leluhur tentang hukum waktu yang berbeda. Dalam hal ini, maka ruang makam langitnya bisa dikatakan memiliki latar belakang yang bagus, dan bantuan yang diberikan kepadanya juga bisa dikatakan sangat besar. Belum lagi fungsi khusus yang dibawanya, jika ia benar-benar menghadapi krisis yang tidak dapat diselesaikan di dalamnya masa depan, selama kamu masuk ke dalamnya, kamu harus bisa melarikan diri. Sepertinya masalah ini tidak bisa diungkapkan. Xiao Yan melirik King Tan dan berbisik di dalam hatinya. Awalnya dia berencana membiarkan King Tan ikut berlatih sebentar, tapi sekarang dia sudah sepenuhnya melepaskan ide ini. Menurut apa yang dikatakan roh batu leluhur, bahkan kekuatan tertinggi surgawi akan sangat rakus terhadap ruangnya di makam langit. Meskipun King Tan harusnya bisa dipercaya, dia tidak takut pada 10.000 untuk berjaga-jaga. Semakin banyak orang tahu, semakin besar risikonya. Xiao Yan bukanlah tipe orang yang akan menggantungkan nasibnya pada orang lain tidak mengkhianati diri sendiri. Lebih baik tidak memberi kesempatan kepada orang lain untuk mengkhianati diri sendiri. Adapun batu leluhur, Xiao Yan telah meninggalkan bekas jiwa pada mereka. Begitu mereka berpikir untuk mengkhianatinya, mereka akan menghancurkan diri mereka sendiri. Bagaimana penelitianmu tentang badan Dharma tertinggi? Apakah kamu punya petunjuk? Xiao Yan memandang King Tan yang masih mempelajari gulungan di tangannya dan mau tidak mau bertanya. Dapat dirasakan bahwa aura King Tan saat ini berada pada kondisi tertinggi kelas 2. Itu pasti hasil dari penyempurnaan pil tertinggi dalam beberapa hari terakhir. Namun, meskipun King Tan memiliki kekuatan spiritual tertinggi kelas 2, efektivitas tempurnya mungkin tidak sebaik beberapa penguasa tertinggi kelas 1. Bagaimanapun, perlengkapannya dibawa dari benua Tianxuan, meskipun dia juga membeli salinannya Dzogchen. Sihir ilahi, tetapi dia tidak memiliki ruang aneh seperti makam langit, jadi tidak mungkin berhasil menguasainya dalam 3 hari. Namun, budidaya badan Dharma tertinggi seharusnya tidak terlalu sulit. Jika King Tan berhasil mengolahnya dalam jangka waktu ini, itu pasti akan meningkatkan kekuatan tempurnya berada di peringkat ke-42. Selama King Tan bisa menampilkannya, tidak akan menjadi masalah untuk menantang level tertinggi ketiga. Tidak mungkin sesederhana itu. Belum lagi tubuh Dharma tertinggi ini tidak dapat dengan mudah dikembangkan. Saya bahkan belum mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk mengolah tubuh Dharma ini. King Tan menggelengkan kepalanya. Oh, kamu sebenarnya membutuhkan bahan untuk mengolah tubuh Dharma tertinggi. Xiao Yan tertegun sejenak. Dia berpikir bahwa benda ini sama seperti tubuh mengkilap Vajra yang dia peroleh sebelumnya, tapi dia tidak menyangka ada kebutuhan seperti itu. Kalau tidak, menurutmu kenapa aku hanya menonton latihannya? King Tan menghela nafas tak berdaya, lalu menyerahkan gulungan di tangannya kepada Xiao Yan. Xiao Yan membuka gulungan itu dan melihatnya, dan dengan cepat menemukan King Tan Xuanbing Dharmakaya, Kristal Es Xuanling, Kalsedon Tianbing, Yusi Dingin Ekstrim. Melihat materi yang terekam di dalamnya, Xiao Yan tidak bisa menahan kedutan di sudut mulutnya di istana Zhouyu.
Salah satu dari mereka membutuhkan puluhan ribu cairan spiritual tertinggi. Yang paling mahal harganya lebih dari 100.000, dan badan Swanding Dharma ini sebenarnya membutuhkan lebih dari 20 jenis cairan serupa hampir 1 juta keping cairan spiritual tertinggi. Pantas saja King Tan terlihat begitu khawatir. Namun, jika King Tan benar-benar menyatukan semua ini, maka badan Dharma tertinggi yang dia kembangkan mungkin akan lebih kuat daripada bentuk Han Kuei Kinwaner. Xiao Yan masih memiliki 200.000 cairan spiritual tertinggi. Dia dan King Tan sama-sama telah menembus ke level pertama. Jika mereka menerima cairan spiritual tertinggi 1 bulan lagi, mereka hampir tidak dapat memenuhi jumlah ini, tetapi harga yang harus mereka terima cairan spiritual tertinggi. Saya khawatir saya harus hidup dalam kemiskinan di bulan depan. Sepertinya setelah kita keluar dari alam rahasia 9 neter, kita harus menemukan cara untuk menghadapinya, tugas untuk mendapatkan cairan spiritual tertinggi. Xiao Yan mengembalikan gulungan itu ke King Tan, tidak peduli apa, dia masih harus mengolah tubuh Dharma tertinggi sesegera mungkin, karena hanya dengan cara ini dia hampir tidak memiliki kemampuan tertentu untuk melindungi dirinya sendiri. Jika tidak, dia tidak akan bisa bergerak di dunia ini. Tuan Kaisar Yan, Anda dapat menyimpan beberapa dari barang-barang ini untuk diri Anda sendiri. Pada saat ini, suara roh batu leluhur tiba-tiba terdengar dari hati Xiao Yan. Oh, kenapa? Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Dia tidak perlu mengembangkan badan hukum tertinggi, jadi untuk apa dia membutuhkan hal-hal ini? Tuan Yandi, apakah Anda masih ingat dengan 8 jimat leluhur yang telah Anda sempurnakan sebelumnya? Sekarang jimat leluhur tersebut sudah mulai berasimilasi dengan tubuh Anda, membuat kekuatan spiritual dalam tubuh Anda memiliki atribut lain. Dan bahan-bahan tersebut diperlukan untuk budidaya Nona King Tan, itu bisa juga digunakan sebagai objek perpaduan kekuatan spiritual atribut es. Jika Anda, Tuan Kaisar Yan, menyimpan beberapa di antaranya dan mengintegrasikannya ke dalam tubuh Anda, kekuatan atribut es dalam kekuatan spiritual Anda akan menjadi lebih kuat. Selain itu, Tuan Yandi, jika Anda menemukan beberapa objek fusi dengan atribut yang sama dengan 8 simbol leluhur, Anda juga dapat mencoba untuk mempertahankan dan mengintegrasikannya ke dalam kekuatan spiritual Anda sendiri. Dengan cara ini, sambil memperkuat kekuatan Anda sendiri, Anda bisa juga membuat simbol leluhur kekuatannya semakin dahsyat. Kata roh batu leluhur dengan sungguh-sungguh. Aku akan memperhatikannya. Xiao Yan mengangguk ringan. Meskipun benda ini tidak memainkan peran apapun dalam pertempuran sejak dia memperoleh 8 jimat leluhur, Xiao Yan tidak meragukan potensinya, karena roh dari batu leluhur mengatakan bahwa ini bisa meningkatkan kekuatan jimat leluhur, dia harus memperhatikannya. Omong-omong, klan burung 9 neter memiliki api 9 neter, tetapi burung 9 neter juga memiliki cabang seperti burung 9 neter. Apakah itu juga memiliki keajaiban yang dikaitkan dengan es? Dengan mengingat pertanyaan ini, ketika Kinwaner datang membawa mereka menemui kapten tim penegak hukum, Xiao Yan juga menanyakannya, dan segera mendapat jawaban positif. Kamu menebaknya dengan benar. Jeoyu Hankui kami juga memiliki sesuatu yang mirip dengan Jeoyu Fire, yang disebut Jeoyu Swanding. Ngomong-ngomong, itu juga bisa dianggap sebagai cabang dari evolusi Jeoyu Fire, tetapi dalam proses evolusi, karena atribut masalahnya, kekuatannya tidak sekuat api abadi, tapi meski begitu, kekuatannya masih sangat mengesankan. Kinwaner berkata, membuka telapak tangannya sedikit, dan kemudian, kristal es hitam muncul. Ditangguhkan di kristal es di telapak tangannya, Xiao Yan merasakan gelombang yang sangat mirip dengan 9 neter api, namun memancarkan udara dingin yang sangat kuat, yang bahkan menyebabkan kecepatan kekuatan spiritual di tubuhnya menjadi lebih lambat, namun tak lama kemudian, Kaisar Yan masuk tubuh Xiao Yan menghilangkan udara dingin dengan sendirinya. Sungguh aneh bahwa api bisa berevolusi menjadi es. Xiao Yan menatap bongkahan es itu dan merasa sedikit terkejut benda itu sepenuhnya tanah berubah menjadi es, tanpa fluktuasi api sedikitpun. Jika seorang Supreme yang ahli dalam atribut es mengintegrasikan kekuatan 9 neter Black Ice di tubuhnya, dia mungkin akan memiliki banyak keuntungan melawan musuh. Ada berbagai macam keajaiban di dunia. Apa yang aneh tentang ini? Kinwaner meletakkan kristal es di tangannya, lalu melirik ke arah King Tan dan bertanya, kamu bertanya tentang 9 neter es hitam untuk itu demi istrimu, kan? Karena kedua praktisi kekuatan spiritual atribut es, Kinwaner secara alami dapat merasakan bahwa King Tan juga memiliki kekuatan es yang kuat. Memikirkan hubungan antara keduanya,
dia secara alami memikirkan hal ini. Setelah mendengar ini, Xiao Yan dia sedikit terkejut, lalu mengangguk dan berkata, kamu menebaknya dengan benar. Faktanya, karena perpaduan 8 simbol leluhur, kekuatan spiritual Xiao Yan juga memiliki atribut es. Fluktuasi energi atribut api secara langsung membanjiri atribut lainnya, sehingga Qin Wan'er tidak dapat mendeteksinya sama sekali. Jika itu masalahnya, aku bisa memberimu beberapa Jeoyu Xuanbing, tapi itu harus menunggu sampai kamu keluar dari alam rahasia Jeoyu. Selain itu, tidak ada makan siang gratis di dunia. Sampai saat itu, kamu harus melakukan satu hal untukku. Aku ingin tahu apa yang Kapten Wan'er ingin aku lakukan. Mendengar kata-kata Qin Wan'er, Xiao Yan ragu-ragu sejenak dan tidak setuju dengan gegabah mutlak diperlukan, dan bahkan jika Qin Wan'er tidak memberikannya, dia dapat menemukan orang lain untuk mendapatkannya. Jika Qin Wan'er ingin memerasnya untuk melakukan sesuatu yang berlebihan, maka dia tentu saja tidak akan setuju. Ini bukan masalah besar, saya hanya mengundang Anda untuk menjalankan misi bersama saya. Qin Wan'er berkata dengan tenang, jangan khawatir, hadiah untuk misi ini sangat besar. Jika Anda dapat membantu saya menyelesaikannya, maka masing-masing dari kita akan mendapatkan sekitar 3 juta cairan spiritual tertinggi. 3 juta, begitu banyak. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia samar-samar ingat bahwa tugas tim penegakan hukum Jeoyu tampaknya dibagi menjadi 7 tingkat. Semakin tinggi level tugas, semakin besar kesulitannya, tetapi imbalannya akan semakin kaya. Saya tidak tahu level tugas yang diambil Qin Wan'er. Itu hanya 3 juta cairan spiritual tertinggi, itu tidak banyak. Misi yang kami ambil hanyalah misi tingkat kelima. Jika ini adalah misi tingkat tertinggi, maka tidak hanya akan ada puluhan juta cairan spiritual tertinggi, tetapi juga Anda dapat memilih teknik magis apapun di Istana 9 Neter, tetapi hanya makhluk tingkat tertinggi yang dapat menyelesaikan tugas seperti itu, jelas Qin Wan'er. Mendengar ini, Xiao Yan pun mengangguk. Kekuatan Qin Wan'er sudah berada di puncak level ke-7, bahkan sebanding dengan level ke-8 tugas tingkat bisa dibayangkan. Saya tahu, tapi imbalannya sangat besar. Belum lagi puluhan juta cairan spiritual tertinggi, kekuatan magis saja mungkin akan menarik banyak orang untuk mengambilnya. Karena hadiah untuk misi ini sangat besar, pasti ada banyak orang yang bergegas untuk mengambilnya. Mengapa mereka datang kepadaku? Karena misi kita kali ini membutuhkan orang kuat yang mahir dalam kekuatan spiritual atribut api, dan mereka yang memenuhi persyaratan ini sedang menjalankan misi lain, atau sedang berlatih dalam pengasingan, dan ada beberapa orang yang sangat saya tidak suka. Adapun kekuatan yang tersisa tidak mencukupi, jadi setelah memilih, hanya Anda yang hampir tidak memenuhi kondisi ini, kata Qin Wan'er. Dalam pertempuran sebelumnya, teratai api yang terakhir kali digunakan Xiao Yan meninggalkan kesan mendalam padanya. Menurut perkiraannya sendiri, bahkan api dari beberapa makhluk tertinggi kelas 9 mungkin tidak semurni teratai api itu alasan mengapa Qin Wan'er datang ke Xiao Yan. Bagaimanapun, dia tidak bisa mengundang kelas 9 tertinggi. Dan meskipun Xiao Yan hanya memiliki kekuatan tertinggi kelas 5 dan 6, keterampilan bertarungnya sama sekali tidak kalah dengan dia, tetapi latar belakangnya sedikit kurang. Jika dia berhasil menyelesaikan alam rahasia 9 Neter, maka dia akan berhasil dianggap sebagai terobosan. Akan sulit bagi siswa kelas 8 tertinggi untuk mengalahkannya, jadi tidak akan ada masalah dalam hal kekuatan. Oke, kalau begitu setelah aku meninggalkan alam rahasia Jeoyu, aku akan pergi mencarimu, Kapten Wan'er. Xiao Yan hanya berpikir sejenak dan setuju dengan apa yang dikatakan Qin Wan'er. Hadiah misi berupa 3 juta cairan spiritual tertinggi sudah cukup untuk membuatnya bersemangat. Meskipun dia baru memasuki dunia selama beberapa hari, dia sudah sangat menyadari pentingnya hal ini. Sekarang ada kesempatan untuk mendapatkan spiritual tertinggi cairan, dia secara alami tidak akan melepaskannya dengan mudah. Ya, Qin Wan'er mengangguk, dan kemudian tidak mengatakan apa-apa lagi. Xiao Yan awalnya ingin mendapatkan beberapa informasi tentang alam rahasia 9 Neter, tapi Qin Wan'er hanya berkata, kamu akan mengerti ketika kamu mendapatkannya, sana, dan kemudian melanjutkan. Dia menolak untuk mengungkapkan apapun, mungkin karena seseorang telah memberitahunya. Jadi Xiao Yan berhenti berbicara, dan Qin Wan'er membawa mereka berdua ke puncak gunung dan pergi sendiri. Tepat ketika Xiao Yan dan yang lainnya sedang melihat lingkungan puncak gunung, Xiao Yan tiba-tiba menyadari sesuatu,
dan dia dengan cepat berbalik. Mereka melihat Penatua Tianling muncul di belakang mereka pada suatu saat dan memperhatikan mereka dalam diam. Sepertinya kekuatan pikiranmu cukup kuat. Tianling melirik Xiaoyan, berkomentar, lalu melambaikan lengan bajunya sedikit, hanya untuk melihat puncak gunung di depan mereka berputar dengan cepat, dan akhirnya berubah menjadi lingkaran hitam cahaya yang hanya bisa dilewati oleh beberapa orang, melayang di depan mereka berdua. Masuk. Sebelum Xiaoyan dan yang lainnya dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam lingkaran cahaya, suara Tianling yang sedikit dingin datang dari belakang, dan kemudian, sebuah dorongan besar mendorong mereka berdua ke depan dua sosok dengan cepat ditelan oleh celah itu. Dan setelah memasuki celah, Xiaoyan tidak punya waktu untuk melihat lingkungan sekitarnya dengan jelas, dan dia merasakan gravitasi yang belum pernah terjadi sebelumnya mengalir ke arahnya. Gravitasi yang kuat membuatnya agak tak tertahankan bagi Xiaoyan, yang memiliki tubuh yang kuat bantuan dari dengan kemauan yang kuat, dia berhasil bertahan. Xiaoyan memandang King Tan di sampingnya dengan rasa khawatir. Gravitasi semacam ini bahkan sulit untuk dia dukung, apalagi King Tan, yang jauh lebih lemah darinya. Namun ketika dia menoleh, dia mendapati bahwa penampilan King Tan tidak seburuk yang dia bayangkan. Apa yang terjadi? Mungkinkah gadis ini secara fisik lebih kuat darinya? Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan ide yang agak tidak masuk akal ini dari benaknya. Dia memikirkannya dan segera memahami bahwa alasannya adalah penguasa Xuan Zong di belakangnya. Gravitasi di sini lebih dari 10.000 kali lebih kuat daripada dunia luar, dan gravitasi ini tidak hanya bekerja pada tubuh manusia, tetapi juga pada penguasa Xuan Zong sendiri. Setelah penguasa Xuan Zong sendiri diperkuat oleh energi jahat darah, itu beratnya sangat berat. Kengeriannya, di bawah peningkatan 10.000 kali ini, bahkan lebih menakutkan. Jika bukan karena tubuh iblis kekosongan bebas ember yang telah diolah oleh Xiaoyan, dia pasti sudah hancur ke tanah sekarang. Selamat datang di alam rahasia 9 meter tingkat pertama. Ketika Xiaoyan berkeringat deras karena peningkatan gravitasi yang tiba-tiba, suara Tianling terdengar di depan mereka. Puncak gunung besar muncul, dan Tianling berdiri di puncak gunung, memandang mereka dengan tenang. Tugasmu sangat sederhana, datanglah padaku dalam 3 hari, kata Tianling perlahan. Mendengar ini, Xiaoyan dan keduanya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan mulut mereka. Meskipun puncak gunung ini tingginya puluhan ribu kaki, dengan kecepatan mereka, dalam keadaan normal, mereka mungkin bisa terbang ke puncak dalam waktu kurang dari itu, beberapa napas, tetapi saat ini di bawah gravitasi puluhan ribu kali ini, bahkan sulit bagi mereka untuk terbang, apalagi terbang. Di bawah batasan ini, mereka hanya dapat berjalan mendaki gunung, yang jauh lebih sulit. Jangan berpikir ini akan berakhir seperti ini. Melihat wajah polos Tianling, dia menjabat tangan gioknya, dan awan di langit tiba-tiba melonjak dengan hebat. Kemudian, petir ungu yang tak terhitung jumlahnya meledak dari awan terhadap Xiaoyan dan mereka berdua. Ini baru permulaan. Boom! Di bawah pemboman guntur ungu, Xiaoyan, yang telah mencapai batasnya, tiba-tiba tidak bisa bertahan dan jatuh ke tanah, tapi segera, dia berdiri, tapi tak lama kemudian, guntur yang beberapa kali lebih dahsyat dari sebelumnya menghantam lagi. Meskipun Xiaoyan tidak jatuh kali ini, dia menyemburkan seteguk darah. Apakah ini juga cabang dari 9 meter api? Xiaoyan menyeka darah dari sudut mulutnya dan melihat awan guntur di atas kepalanya. Wajahnya sedikit pucat api dalam guntur tadi. Gelombang, mungkin, seharusnya mirip dengan 9 meter Black Ice, tetapi perbedaannya adalah 9 meter api Tianling telah berevolusi menjadi sesuatu seperti guntur. Guntur semacam ini disebut guntur iblis 9 meter. Kekuatannya berkali-kali lebih kuat daripada 9 naga guntur emas misterius yang disempurnakan Xiaoyan di benua Doqi, dan ini hanya terjadi ketika Tianling mempertahankan kekuatannya. Kekuatan guntur yang dilepaskan oleh tingkat tertinggi bumi sudah cukup untuk menghancurkan jiwa Xiaoyan menjadi berkeping-keping. Namun meski begitu, Xiaoyan masih merasakan sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya, dan bahkan tulangnya menunjukkan tanda-tanda patah. King Tan di samping tampak jauh lebih santai, karena petir itu tidak menimpanya sama sekali. Dengan tubuh kecilnya, jika dia terkena salah satunya, dia akan hancur total di tempat, tapi meski begitu, saat dia melihat Xiaoyan dihancurkan oleh petir, jantungnya berdetak kencang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pria ini dalam keadaan berantakan. Tepat ketika King Tan mau tidak mau ingin melangkah maju untuk membantu,
dia melihat Xiao Yan mengangkat kepalanya dan berteriak padanya, "Tinggalkan aku sendiri, kamu pergi mendaki dulu. Tapi kamu, jangan khawatir, guntur dan kilat tingkat ini tidak dapat berbuat apa-apa padaku." Xiao Yan tersenyum sedikit, tetapi begitu dia selesai berbicara, dia diledakkan oleh guntur ajaib ungu yang jatuh dari langit dan memuntahkan darah. King Tan merasa khawatir ketika dia melihat pemandangan ini. Emosinya menjadi sedikit lebih kuat, tetapi ketika dia melihat Xiao Yan melambaikan tangannya padanya dan menyuruhnya segera pergi, dia hanya bisa membuang semua pikiran di dalam hatinya dan berjalan menuju gunung di depan. Setelah King Tan pergi, Xiao Yan juga perlahan menutup matanya, dan tubuh iblis Wu Jinsu mulai bergerak cepat. Meskipun agak menyakitkan dibombardir oleh 9 neter Demon Thunders, samar-samar Xiao Yan bisa merasakan, tubuhnya secara bertahap menjadi lebih kuat di bawah bombardir guntur. Meskipun tubuh iblis Wu Hengsu adalah keterampilan bertarung pemurnian tubuh yang dia ciptakan di benua Douki, potensinya masih jauh dari dikembangkan sepenuhnya oleh Xiao Yan. Hanya ketika Xiao Yan menerobos ke Kaisar Dou barulah tubuh iblis Wu Hengsu miliknya tubuh iblis muncul telah mencapai hambatan. Tidak peduli seberapa keras dia berlatih, dia tidak dapat meningkatkan jumlah pola iblis di tubuhnya. Tapi barusan, guntur yang dahsyat itu secara bertahap memperkuat tubuh fisik, dan penguatan tubuh fisik berarti tubuh iblis Wu Jinsu dapat terus meningkat. Oleh karena itu, Zhou Yu, yang sangat menakutkan di mata orang luar, guntur ajaib adalah, di mata Xiao Yan, suplemen terbaik untuk mengolah tubuh iblis tanpa abu. Tidak hanya itu, di bawah pemboman jangka panjang, 9 neter Demonic Thunder semacam ini tidak hanya dapat meredam daging dan darahnya, tetapi juga secara bertahap berintegrasi ke dalam kekuatan spiritualnya. Kekuatan spiritual Xiao Yan sudah terintegrasi dengan Black Demonic Thunder. Kekuatan guntur emas 9 neter digabungkan dengan guntur iblis 9 neter, maka kekuatan atribut guntur akan diperkuat kembali. Oleh karena itu, setelah mencicipi manisnya ini, Xiao Yan tidak hanya tidak berniat menghindari guntur yang padat dan ganas, tetapi juga menggunakan Void Swallowing Flame dan Devouring Ancestral Talisman di tubuhnya untuk secara aktif menyerap kekuatan guntur tersebut. Melakukan hal itu jelas jauh lebih baik daripada menahan sambaran petir secara pasif, tapi rasa sakit yang perlu ditahan juga jauh lebih hebat. Tidak hanya itu, dia juga diam-diam menggunakan tangan pemakan jiwa naga hitamnya. Dengan bertambahnya 3 kekuatan melahap, petir yang dahsyat mengalir ke tubuh Xiao Yan terus-menerus, mencoba menghancurkan tubuhnya, dan setelah energi guntur secara bertahap diintegrasikan ke dalam otot, sisa asal guntur paling ganas dipadatkan menjadi manik guntur seperti saat dia menelan dan Lei sebelumnya. Menarik, melihat penampilan Xiao Yan, Tianling juga mengangkat alisnya. Alasan mengapa dia memilih untuk membombardir Xiao Yan dengan 9 neter Demon Thunder secara alami bukan untuk menyiksanya, tetapi untuk membantunya meredam tubuhnya. Sedikit terkejut saat memikirkan bahwa anak laki-laki ini telah mengetahui niatnya begitu cepat dan mulai menyerap petir sendiri. Bukannya tidak ada yang memperhatikan hal ini di masa lalu, tetapi dalam menghadapi serangan guntur semacam ini, mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan bertahan. Xiao Yan adalah orang pertama yang mengambil inisiatif untuk menyerap kekuatan guntur. Dengan pikiran yang begitu ulet, ditambah dengan bakat yang begitu menakutkan, pada dasarnya sudah pasti bahwa dia akan mencapai level tertinggi surgawi di masa depan. Penglihatan sang patriark masih sama kejamnya seperti biasanya. Petik 2, Tianling menghela nafas pelan, lalu dengan lembut mengetukkan ujung jarinya. Tiba-tiba, awan gelap di langit dengan cepat mengembun, dan akhirnya berubah menjadi burung raksasa berwarna ungu kehitaman di tengah-tengah udara. Ini adalah makhluk mirip manusia yang benar-benar terlihat seperti burung 9 neter, tetapi berbeda dari burung 9 neter biasa. Tubuh burung 9 neter ini dipenuhi dengan kekuatan guntur yang sangat dahsyat. Burung guntur 9 neter. 9 neter Thunderbird di udara mengeluarkan suara kicau yang jelas, dan kemudian berubah menjadi aliran cahaya, menghantam Xiao Yan tepat di bawah. King Tan, yang sedang berusaha sekuat tenaga untuk mendaki gunung, mendengar suara itu datang dari belakang dan berbalik dengan cepat. Saat dia berjalan pergi, dia melihat busur petir ungu yang tak terhitung jumlahnya mengamuk di seluruh bumi, dan retakan gelap yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah sepanjang arah Xiao Yan. Di lingkungan ini, King Tan tidak bisa lagi melihat situasi spesifik Xiao Yan, karena seluruh tanah berubah menjadi lautan guntur. Namun, meskipun dia masih mengkhawatirkan Xiao Yan di dalam hatinya, dia ingat apa yang dikatakan Xiao Yan. Setelah itu, dia menoleh dengan paksa dan berjalan menuju puncak gunung.
Dalam guntur yang memenuhi langit, Xiao Yan, yang berlumuran darah karena amukan guntur, benar-benar tersenyum. Beberapa kemampuan dengan kekuatan melahap beroperasi dengan kekuatan penuh, menyerap semua kekuatan guntur ke dalam tubuhnya mereka, ada asal-muasal dari 9 neter Demon Thunders yang diubah oleh Tianling. Selama dia bisa menyempurnakannya, kekuatannya akan meningkat secara signifikan. Tentu saja premisnya adalah dia harus bertahan hidup. Faktanya, bahkan Tianling sendiri tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yan benar-benar memikirkan hal ini. Dia tahu bahwa Xiao Yan secara aktif menyerap kekuatan guntur, tetapi itu hanya untuk melemahkan tubuhnya. Jika dia tahu tentang tindakan semacam ini, saya khawatir dia tidak akan terlalu memaksa. Lagi pula, bahaya melakukan hal itu terlalu besar. Tapi Xiao Yan sama sekali tidak mempedulikan hal ini, dia dengan panik menyerap kekuatan guntur di sekitarnya, sampai guntur yang dahsyat memenuhi setiap sudut tubuhnya. Sambil menikmati kehancuran guntur dan kilat, dia tersenyum. Dia sudah lama tidak merasakan perasaan menjadi lebih kuat. Biarkan guntur dan kilat datang lebih dahsyat. Ini sudah hari ketiga sejak Xiao Yan dan Xiao Yan memasuki alam rahasia 9 neter di Tanah Beiming, tetapi guntur yang dahsyat tidak berhenti sesaat pun. 4/5 waktunya, King Tan akhirnya melangkah ke puncak gunung setinggi 10.000 kaki ini. Selama 3 hari pelatihan ini, King Tan juga menyadari manfaat alam rahasia 9 neter ini baginya. Ternyata dia baru saja menerobos ke tingkat tertinggi, dan segera dia menggunakan kekuatan pil surga tertinggi untuk menerobos lagi. Meskipun dia telah mencapai tingkat tertinggi kedua, kekuatan spiritualnya menjadi sedikit meningkat karena akan membutuhkan banyak upaya untuk menyelesaikan masalah ini. Kungfu, tetapi di bawah tekanan mengerikan dari alam rahasia 9 neter, kekuatan spiritual yang awalnya kosong di tubuhnya menjadi padat sepenuhnya. Tapi sekarang dia tidak punya niat untuk merasa bahagia karena dia telah menyelesaikan suatu masalah. Sebaliknya, dia sedikit cemas, karena Xiao Yan belum mendaki ke puncak gunung sejauh ini, dan dia bahkan belum mengambil satu langkah pun sejak saat itu, dia tenggelam oleh lautan guntur sampai sekarang. Setelah mengambil satu langkah, jika Tianling tidak memastikan bahwa aura Xiao Yan tidak menghilang, dia akan mengira Xiao Yan benar-benar mati tersambar petir. Tinggal setengah jam lagi. Apa yang sedang dilakukan orang ini? King Tan menggigit bibirnya dengan lembut. Bahkan jika Xiao Yan bisa keluar dari lautan guntur sekarang, itu tidak akan ada gunanya butuh 3 hari untuk mencapai puncak gunung. Bahkan jika Xiao Yan jauh lebih kuat darinya, itu masih membutuhkan setidaknya lebih dari 1 hari. Boom! Saat tinggal 1/4 jam lagi, suara menderu akhirnya keluar dari lautan guntur. Kemudian, King Tan dapat dengan jelas melihat ledakan guntur meletus dari pusat lautan guntur. Pilar cahaya berwarna darah yang kaya, bahkan wajah Tianling sedikit berubah, sungguh roh jahat yang kaya darah. Apa yang orang ini lakukan? Xiao Yan, yang berada di tubuh iblis Jinsu, menarik napas dalam-dalam, lalu menginjak dengan berat tanah dengan telapak kakinya, lalu dengan sedikit tenaga, dia mampu menempuh jarak 1000 meter dalam sekejap. Jika jarak seperti ini normal, tentu saja bukan apa-apa, tapi sekarang usianya di bawah 10 tekanan ribuan kali lebih banyak, dan dia masih membawa penguasa Xuanzong. Dan ini baru permulaan, kecepatan Xiao Yan semakin cepat. Pada akhirnya, dia berubah menjadi darah kabur dan bergegas menuju puncak gunung. King Tan membutuhkan waktu hampir 3 hari untuk menyelesaikannya, mudah untuk melewati jarak tersebut hanya dalam beberapa menit. Celah ini benar-benar mengejutkan King Tan yang berdiri di sampingnya. Meskipun dia selalu menyadari kesenjangan besar antara dirinya dan Xiao Yan, ini adalah pertama kalinya dia secara intuitif merasakan betapa kuatnya Xiao Yan. Awalnya, dia masih merasa cemas karena Xiao Yan tidak bisa lulus ujian ini. Dia tidak menyangka bahwa dia akan membalikkan seluruh situasi dalam sekejap mata. Dia hanya bisa menghela nafas, mesum, setelah tertegun beberapa saat. Sihir pemurnian tubuh yang sangat bagus. Tianling memandang Xiao Yan yang perlahan-lahan mengeras, dan juga memberikan komentar. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat melihat bahwa Xiao Yan dapat mencapai puncak gunung dalam waktu sesingkat itu mengandalkan kebugaran fisiknya yang tidak normal, yang jelas disebabkan oleh penempaan tubuh Xiao Yan selama bertahun-tahun dan kekuatan tubuh iblis Wu Jinsu. Apa yang membuat Tianling merasa sedikit aneh adalah meskipun istana Jeoyu mereka juga memiliki sihir pemurnian tubuh, tampaknya tidak ada sihir pemurnian tubuh di dalamnya. Mungkinkah itu dibawa dari pesawat yang lebih rendah? Lalu ada sihir pemurnian tubuh yang menyimpan di alam bawah ini. Namun,
Meskipun dia penasaran, dia tidak bertanya lagi. Dia melirik Xiaoyan dan mereka berdua dan berkata dengan dingin, "Selamat telah melewati alam rahasia 9 meter tingkat pertama. Tapi jangan terlalu senang, karena ini baru permulaan, latihan selanjutnya akan jauh lebih sulit dari yang ini." "Penatua Tianling, ada berapa level di alam rahasia 9 meter?" King Tan bertanya dengan cepat setelah mendengar apa yang dikatakan Tianling. "Ada 3 level di alam rahasia 9 meter. Kamu baru melewati 1 level sebelumnya." Tianling melirik King Tan dan keduanya dan berkata, "Tingkat pertama masih yang termudah, dan level kedua lebih sulit daripada yang pertama. 100 kali lipat, untuk tingkat ketiga. Bahkan jika pemimpin klan datang sendiri, ada risiko tertentu kematiannya." Petik 2. Pemimpin klan adalah orang kuat di tingkat tertinggi, dan bahkan dia berada di tingkat tertinggi, risiko kematiannya, jadi bukankah kita pasti akan mati? Mau tak mau aku terkejut. Itu adalah level di mana bahkan Earth Supreme akan jatuh. Mungkinkah tetua ini tidak senang dengan mereka dan berencana mencari alasan untuk melakukan sesuatu terhadap mereka? Pasti ada sesuatu yang istimewa tentang alam rahasia tingkat ketiga, kan? Xiaoyan tidak takut dengan perkataan Tianling. Menurutnya, meskipun ujian tingkat pertama ini bisa dianggap sulit, tujuan utamanya adalah tetap saja memperkuat orang-orang yang diuji di antara mereka, dan hal yang sama berlaku untuk 2 level lainnya. Selain itu, dengan kekuatan Tianling, jika dia benar-benar ingin menyakiti mereka berdua, tidak perlu melakukan terlalu banyak hal. Kalian berdua akan mengetahui hal ini setelah kalian mengalaminya sendiri. Tianling tidak langsung menjawab pertanyaan Xiaoyan. Dia hanya melihat telapak tangannya mengepal, dan pemandangan di depannya menjadi terdistorsi lagi. Tiba-tiba tidak ada apa-apa di bawah kaki mereka, karena pijakan di bawah kaki mereka bukan lagi gunung, melainkan di atas lautan luas. Namun, meskipun medannya berubah, gravitasi 10.000 kali masih tidak berubah. Oleh karena itu, tubuh Xiaoyan dan keduanya jatuh lagi, tetapi ketika mereka hendak jatuh ke laut, laut di bawah mereka tiba-tiba menjadi 2 pilar batu, bangkit untuk menangkap mereka. Pilar-pilar batu itu bangkit perlahan, dan akhirnya berhenti ketika mencapai posisi 100 kaki dari laut. Di mana tempat ini? Xiaoyan melihat lingkungan sekitarnya. Dengan kekuatan jiwanya, dia tidak dapat mendeteksi tepi laut. Tidak hanya itu, dia juga merasakan energi yang sangat suram di energi sekitarnya dingin, bukan hanya sekedar energi es, tapi juga racun yang aneh. Jika tersedot ke dalam tubuh, saya khawatir tubuh juga akan terkikis oleh racun dingin ini. Ini adalah sudut simulasi tanah Beiming, tempat lahirnya nenek moyang burung 9 meter. Nenek moyang tahun itu terlepas dari rohnya dan berubah menjadi dewa di lingkungan yang sangat keras ini, dan akhirnya melonjak ke dunia dan masuk dunia. Dia telah mendapatkan reputasi yang hebat. Saat Xiaoyan memperhatikan lingkungan sekitarnya, sosok Tianling juga melayang di langit, dan dia berkata dengan tenang, "Yang lain hanya perlu bertahan di pilar batu selama 10 hari di level ini. Tapi karena kalian berdua juga berasal dari alam yang lebih rendah, kalian seharusnya memiliki potensi yang sama dengan leluhur itu, jadi latihan kalian lebih sulit dari yang lain, jadi kalian harus bertahan selama 15 hari. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe, yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.